Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dimanapun berada. Bertemu kembali dengan saya Arum Sulistianingsih, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang 3 metode pembelajaran, yaitu TPS, TPC, dan TPW. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe akun YouTube ini untuk menyaksikan atau mendapatkan video-video menarik lainnya. Baik, Ibu Bapak guru hebat dimanapun berada. Mungkin Ibu Bapak sudah pernah mendengar tentang TPC, TPS, atau TPW, atau justru sudah pernah menerapkan 3 metode pembelajaran ini, tetapi mungkin lupa dengan namanya atau nggak tahu apa namanya gitu ya, tapi sering dilakukan atau Ibu Bapak sering menggunakannya di dalam kelas. Saya percaya Ibu Bapak sering menggunakan 3 metode ini. TPC itu merupakan singkatan dari Think, Pair, Check. Ya, berpikir, berpasangan, dan memeriksa. Ya, kemudian TPS itu singkatan dari Think, Pair, Share. Berpikir, berpasangan, dan berbagi. Sedangkan TPW itu singkatan dari Think, Pair, dan Write. Berpikir, berpasangan, dan menulis. Nah, dari judulnya, dari namanya, Ibu Bapak pasti sudah punya bayangan gitu ya. Metode ini seperti apa? Metode pembelajaran ini seperti apa? Baik, ketiga metode pembelajaran tersebut memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama pastinya meningkatkan kolaborasi antar siswa. Karena dalam 3 metode pembelajaran ini siswa akan bekerja sama dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang ya. Karena berpasangan, pair. Oke, kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan nalar kritis. Kenapa? Karena siswa akan diminta untuk saling berdiskusi untuk menguatkan pemahaman dan memberikan masukan dan juga saran bagi pemahaman pengetahuan yang dimiliki oleh pasangan di dalam kelompoknya. Dan yang terakhir, 3 metode pembelajaran ini bisa meningkatkan keterampilan menulis dan juga berbicara yang dimiliki oleh siswa. Karena siswa dituntut untuk bisa mengkomunikasikan ide dan pemahaman mereka baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dalam menerapkan 3 metode pembelajaran ini. Baik, Ibu Bapak, kita akan mulai dengan metode pembelajaran yang pertama. Think, Pair, Share, ya. Berpikir, berpasangan, berbagi. Oke. Metode ini dikembangkan oleh Frank T. Lyman pada tahun 1981 gitu ya. Kemudian metode ini masuk dalam model pembelajaran kooperatif Ibu Bapak. Nah, dalam metode ini siswa itu berpasangan gitu ya, pair. Jadi kerja kelompoknya itu berdua-berdua. Milihnya Ibu Bapak boleh tentukan gitu ya, sesuai dengan tujuan Ibu Bapak gitu. Jadi maksud saya gini, apakah berpasangannya ini dengan teman sebangku, atau Ibu Bapak mau pasangkan antara anak yang kemampuan lebih dengan kemampuan yang sedang, lebih dengan kurang, dan seterusnya, atau pengelompokan yang lain gitu ya. Jadi Ibu Bapak, jika Ibu Bapak perlu referensi tentang teknik-teknik pengelompokan, Ibu Bapak bisa lihat kembali video yang sudah ditayangkan sebelumnya di akun YouTube channel ini dengan judul grouping atau teknik pengelompokan siswa. Di situ sudah dibahas beberapa teknik untuk pembentukan kelompok siswa. Jadi Ibu Bapak silahkan nanti lihat kembali video tersebut, kemudian bisa dari video tersebut bisa Ibu Bapak jadikan pertimbangan gitu ya untuk menentukan pasangan yang akan dimiliki oleh siswa ketika mereka belajar gitu ya. Jadi ketika berdiskusi, mereka akan berdiskusi dengan siapa, pasangannya siapa, kenapa Ibu Bapak mengelompokkannya dengan anak tersebut, tujuannya apa, seperti itu. Silahkan disimak di video berikutnya. Baik, kita kembali ke TPS gitu ya, Think, Pair, Share. Nah,
dalam menerapkan metode ini, guru itu memberikan sebuah pertanyaan. Nah, dari pertanyaan tersebut, siswa berpikir secara mandiri terlebih dahulu tentang jawaban pertanyaannya. Kemudian, siswa akan berdiskusi dengan pasangannya di dalam kelompok. Setelah itu, guru mengumpulkan jawaban dari semua siswa. Nah, Ibu Bapak di sini jawaban yang dikumpulkan dari semua siswa ini adalah jawaban secara lisan gitu ya. Jadi Ibu Bapak ini lebih kepada Ibu Bapak punya sebuah pertanyaan gitu ya, atau beberapa pertanyaan, tetapi sistematika pemberian pertanyaannya adalah satu persatu. Ibu Bapak berikan dulu satu pertanyaan, minta siswa untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan itu secara mandiri terlebih dahulu dengan rentang waktu yang Ibu Bapak tentukan. Kemudian Ibu Bapak akan minta siswa untuk berdiskusi bersama pasangannya, ya. Berdiskusi bersama pasangannya tentang jawaban dari pertanyaan yang Ibu Bapak berikan. Nah, dalam waktu yang Ibu Bapak tentukan. Nah, kemudian baru Ibu Bapak kumpulkan jawaban atau cross check jawaban yang dimiliki oleh siswa, seperti itu. Nah, ini untuk TPS ya. Kemudian kalau TPC atau TPC, think, pair, check gitu ya. Ini kurang lebih sama, hanya bedanya di yang terakhir gitu ya, Ibu Bapak cek. Nah, kalau yang tadi share gitu ya, berbagi. Kasih pertanyaan, pikirkan dulu sendiri, terus diskusi sama temennya, terus dibagikan jawabannya gitu ya. Idenya, sarannya, jawabannya itu dibagikan. Nah, kalau TPC ini hampir sama Ibu Bapak. Ya. Perbedaannya adalah di sini, di tahapan terakhir. Siswa saling cek, saling periksa jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan guru. Nah, jadi Ibu Bapak, kalau di TPS tadi itu siswa berbagi, diskusi ya, pikir dulu mandiri, kemudian mereka diskusi, terus berbagi. Tapi kalau di TPC ini, siswa mandiri, kemudian mereka di dalam kelompok itu enggak diskusi lagi, tapi mereka saling cek jawaban gitu, saling memeriksa jawaban satu sama lain gitu ya. Saling periksa jawaban satu sama lain secara berpasangan. Gitu Ibu Bapak. Ya, jadi bedanya kalau TPC ini ada di sini, Saling cek jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan guru di tahapan yang terakhir. Gitu. Oke ya Ibu Bapak, jangan khawatir Ibu Bapak, nanti akan ada disampaikan contoh penerapannya. Baik, berikutnya TPW, think, pair, write. Nah, bedanya kalau yang ini adalah akhirnya juga ya. Jadi kalau TPS tadi berpikir mandiri dulu, diskusi, kemudian dipresentasikan gitu ya, berbagi hasil jawaban dari pertanyaan yang diberikan guru. Kalau TPC itu menjawab pertanyaan guru secara mandiri, kemudian setelah itu saling periksa dengan jawaban teman dalam kelompoknya. Nah, kalau TPW itu hampir mirip dengan TPS gitu ya. Setelah siswa memikirkan mandiri jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh guru, mereka diskusi dengan pasangan dengan dalam kelompoknya itu, baru mereka menuliskan jawaban akhir dari diskusi kelompoknya itu apa. Jadi ini jawaban akhirnya adalah jawaban akhir kelompok dalam bentuk tertulis, Kalau TPS tadi secara lisan dibagikan, dipresentasikan. Kalau TPC itu cek, diperiksa, tukar jawaban gitu ya dengan pasangan. Kalau TPW itu berdiskusi, kemudian jawaban kelompok hasil diskusinya itu dituliskan. Baru nanti diserahkan kepada guru ataupun Ibu Bapak boleh cek langsung gitu ya. Oke. Baik Ibu Bapak, ini ada contoh penerapan TPS di kelas gitu ya Ibu Bapak. Sekali lagi ini hanya contoh, Ibu Bapak nanti bisa modifikasi, bisa sesuaikan dengan kondisi sekolah atau kondisi di kegiatan pembelajaran Ibu Bapak. Jadi ini hanya contoh saja.
Tujuan pembelajaran kita pada contoh ini adalah setelah berdiskusi, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Nah, langkah-langkah kegiatannya menggunakan metode TPS. Yang pertama, ibu bapak atau guru membentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang. Kelompok ini teknik groupingnya itu ibu bapak silahkan boleh ya menyimak di video sebelumnya dengan judul grouping teknik pengelompokan siswa. Kemudian setelah terbentuk kelompok, ibu bapak bagikan LKPD atau berikan pertanyaan itu tadi ya. Contoh saja ini, amati beberapa gambar makhluk hidup berikut ini. Jadi ibu bapak boleh nih munculkan gambar misalkan ikan, misalkan sapi, misalkan hewan-hewan atau makhluk hidup, tanaman bisa sebutkan juga kan ya, makhluk hidup itu beberapa. Nah, kemudian tahapan berikutnya, tuliskan ciri-ciri dari setiap makhluk hidup yang ada di dalam gambar. Ini siswa ngerjakannya sendiri-sendiri secara mandiri dulu. Baru setelah itu minta siswa untuk diskusi dengan temannya tadi, teman pasangannya dalam kelompok tadi, tentang hasil pemikiran terkait ciri-ciri makhluk hidup yang sesuai gambar itu. Oke, baru berikutnya presentasikan jawaban akhirnya hasil diskusi. Oke ya, ibu bapak ya. Saya ulang lagi, jadi kita punya tujuan pembelajaran. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Tahapan menggunakan metode TPS di tujuan pembelajaran ini, yang pertama, guru bentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang. Kemudian, guru meminta siswa mengamati beberapa gambar yang disediakan oleh guru. Gambarnya nggak usah banyak-banyak gitu ya, 5, 4 boleh silahkan. Kemudian minta mereka untuk menuliskan ciri-ciri dari setiap makhluk hidup dalam gambar secara mandiri. Jadi anak-anak atau siswa menuliskan ciri-ciri setiap makhluk hidup yang ada dalam gambar itu sendiri-sendiri dulu. Belum bekerja sama. Baru setelah selesai, nah ini ibu bapak boleh atur waktu gitu ya. Misalkan dalam waktu 10 menit, dalam waktu 15 menit gitu ya. Boleh silahkan. Dalam waktu 10 menit misalkan, tuliskan ciri-ciri dari setiap makhluk hidup secara mandiri. Setelah itu waktunya habis, ibu bapak boleh set lagi, silahkan diskusikan dengan temanmu dalam kelompok dalam waktu 10 menit juga misalkan, itu juga boleh. Yang terakhir, minta siswa untuk mempresentasikan jawaban akhir atau hasil diskusi mereka dalam waktu sekian menit, seperti itu misalkan, itu juga boleh. Jadi ibu bapak atur manajemen waktunya dengan baik gitu ya. Baik, sekarang bagaimana dengan TPC? Contohnya, tujuan pembelajarannya sama, langkah pertamanya sama, langkah keduanya sama, langkah ketiganya sama, langkah keempatnya ibu bapak perhatikan. Koreksi hasil kerja kalian bersama teman sekelompok sesuai dengan arahan guru. Ini bedanya di sini. Ketika siswa sudah selesai menuliskan ciri-ciri makhluk hidup yang ada di dalam gambar secara mandiri, maka mereka setelah itu akan saling mengkoreksi dengan teman sebangkunya. Gitu ya, dengan teman sebangkunya, koreksi sama-sama sesuai dengan arahan ibu bapak guru. Jadi misalkan arahannya di sini adalah ibu bapak guru boleh pancing dengan pertanyaan, bagaimana dengan makanan yang diperlukan oleh makhluk hidup yang ada di gambar, apakah ditulis atau tidak di situ. Bagaimana dengan cara berkembangbiaknya, apakah ditulis atau tidak sama temannya, gitu ya. Apakah bentuk fisiknya disebutkan, apakah tempat tinggalnya disebutkan, apakah cara bernafasnya dan seterusnya gitu ya, dituliskan. Nah, jadi di sini ibu bapak arahan yang di sini dimaksudkan adalah bagaimana ibu bapak men-trigger atau mendampingi siswa dalam belajar agar nanti mereka bisa merumuskan ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Jadi yang di sini dikoreksi hasilnya langsung. Itu bedanya. Jadi kalau TPS tadi, kalau TPS tadi ibu bapak itu berbagi gitu ya, dipresentasikan. Nah kalau TPC itu nggak ada diskusi, langsung mereka koreksi aja
koreksi dengan teman, baru nanti dikonfirmasi atau dikuatkan oleh ibu bapak. Baik, bagaimana dengan TPW, think, pair, write ya, yang tadi tahapan akhirnya itu menulis tujuan pembelajaran sama, tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiganya sama, tahapan keempatnya diskusi dengan teman dalam kelompok, tahap kelimanya, nah ini dia. Jadi ibu bapak, setelah siswa diminta untuk menuliskan ciri-ciri setiap makhluk hidup dalam gambar secara mandiri, maka ibu bapak minta mereka untuk mendiskusikan hasil pemikiran mereka dengan teman dalam kelompok gitu ya. Jadi ini berdiskusi, ini kurang lebih sama dengan TPS ibu bapak, cuma hasil akhirnya kalau TPS tadi presentasi, kalau TPW ini ditulis aja, ditulis gitu ya. Jadi mereka enggak presentasi, ini ditulis aja, nanti dikumpulkan ke ibu bapak guru gitu ya. Nah, setelah itu baru ibu bapak melakukan elaborasi pemahaman. Ibu bapak kuatkan kembali pemahaman anak-anak tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kegiatan belajar hari itu. Ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi ibu bapak kuatkan kembali pemahaman anak-anak atau siswa tentang ciri-ciri makhluk hidup. Seperti itu. Oke, nah yang terakhir di TPW ibu bapak itu dalam rangka untuk menguatkan pemahaman, maka ibu bapak boleh nih berikan pertanyaan tambahan gitu ya, dan tuliskan jawaban kalian dalam kelompok gitu. Jadi boleh sekali ibu bapak itu memberikan pertanyaan tambahan untuk mengkonfirmasi atau menguatkan kembali, memastikan bahwa siswa itu memahami atau sudah menguasai atau sudah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Oke, ibu bapak, demikian ya singkat, padat, dan jelas penjelasan tentang metode pembelajaran think, pair, share, think, pair, check, dan think, pair, write. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa sekali lagi untuk subscribe akun YouTube channel ini untuk mendapatkan video-video tentang pendidikan dan pembelajaran lainnya. Baik, sekian dari saya, salam dan bahagia, sampai bertemu kembali di video-video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.